lewat kolom chat. Dipersilakan kepada Bu Devi. Terima kasih. Sebelumnya, apakah sudah terlihat screen saya? Halo, apakah sudah terlihat? Ya, Ada, Oh ya, ada sudah Kak. Bu Devi, sudah. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul lagi pada secara daring ya melalui webinar series keempat. Saya berterima kasih kepada Patpi Cabang Gorontalo yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing ya. Sebenarnya eh, kalau tadi banyak eh, hasil-hasil penelitian yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama, eh, saya hanya melihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan karena em, jujur ini bukan merupakan hasil penelitian yang saya lakukan ya. Eh, nah, sedikit promosi di Desa Bulila itu ada terdapat sentra IKM pupuk organik berbahan baku sampah dari teknologi Masaro ITB yang menghasilkan pupuk organik yang memenuhi SNI pupuk organik. Kita mungkin akan di launching beberapa pekan ke depan. Jadi buat teman-teman, adik-adik mahasiswa yang bisa memanfaatkan ini untuk penelitian, pengabdian, kami sangat welcome ya. Eh, Kemudian nextnya, sebentar. Aduh, mohon maaf nih. Saya ini aja. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Terlalu berat tuh. Nah, eh, seminggu yang lalu, sekitar seminggu saya searching beberapa hasil penelitian dan saya tertarik dengan satu artikel ini. Can organic farming improve the soil properties, food quality, and human health? Tadi sudah banyak dijelaskan oleh eh, pemateri pertama tentang soil properties, bagaimana tanah yang sehat, kemudian daya dukung tanah tersebut terhadap eh, pertumbuhan tanaman dan hasil-hasil penelitian yang melibatkan tanah yang sehat. Itu seperti apa? Kemudian saya mengulik artikel tersebut. Nah, populasi dunia ini diproyeksikan akan meningkat mencapai 9,8 miliar pada tahun 2050 dan itu telah melampaui populasi dunia pada tahun 2100 yaitu sekitar 11,2 miliar. Sehingga populasi dunia yang melonjak ini akan membutuhkan pangan yang sangat banyak juga dan beberapa daerah menurut hasil penelitian itu mengalami kekurangan pangan sehingga eh, asupan atau kecukupan pangan menjadi terbatas. Kemudian eh, melihat fenomena yang akan terjadi, diperlukan metode farming system yang bisa berkelanjutan gitu, yang sustain. Salah satunya adalah dengan penggunaan pupuk organik atau istilahnya organic farming begitu. Menurut FAO, pertanian organik ini adalah sistem manajemen produksi holistik yang mempromosikan dan meningkatkan kesehatan agroekosistem, termasuk keanekaragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Tadi sudah banyak disinggung oleh pemateri pertama ya tentang keanekaragaman hayati, kemudian siklus biologis dan aktivitas biologis tanah. Nah, kenapa harus organic farming atau pertanian organik? Begitu. Eh, Dari segi produknya, produktivitasnya itu menurut beberapa penelitian lebih rendah dibandingkan dengan konvensional farming.
Konvensional farming di sini artinya masih melibatkan atau menggunakan beberapa produk pupuk sintesis begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari kualitas atau hasil panen begitu. Hasilnya itu lebih berkualitas yang organik dibandingkan dengan produk-produk konvensional. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana superiornya itu dalam bentuk bagaimana gitu. Kemudian organik produk ini dia memberikan efek positif ke lingkungan seperti tadi ya, penggunaan residu yang sangat dibatasi itu kemudian bisa menjaga keseimbangan ekosistem begitu, tidak mematikan hewan-hewan lain yang menjadi target untuk yang tidak yang merugikan gitu ya. Kemudian, konsumen secara umum percaya bahwa tidak adanya bahan kimia sintetis yang berbahaya akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Isu ini kemudian berkembang setelah COVID-19 ya, menjadi lebih signifikan peningkatan kepercayaan terhadap produk-produk organik di masyarakat. Nah, kalau saya dapat sebuah artikel, kalau di Korea Selatan itu eh, jumlah konsumsi dari produk-produk organik itu sangat meningkat gitu ya, dibandingkan di beberapa daerah sangat eh, meningkat dikaitkan dengan apa namanya sosial class dan lifestyle dari orang-orang di Korea Selatan. Nah, ini sedikit saya menyinggung bahwa ketika kita menggunakan atau menerapkan pertanian organik, ada efek terhadap tanah. Nah, ini menurut NRCS, kesehatan tanah dapat didefinisikan sebagai kapasitas tanah yang berkelanjutan untuk berfungsi sebagai ekosistem hidup vital yang menopang tanaman, hewan, dan manusia. Nah, dari soil atau tanah yang sehat ini, kemudian kita akan bisa mendapatkan kualitas produk atau hasil panen yang baik secara psikokimikal ataupun secara biologi begitu. Sehingga berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan agrokimia dalam jangka panjang itu dia meningkatkan efek buruk pada sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Jadi, untuk mengurangi hal ini, pertanian organik kemudian dapat diadopsi. Nah, melihat kualitas dari psikokimikalnya, tadi ada bahan organik tanah, ya, itu merupakan salah satu indikator kesehatan tanah, di mana dia menyediakan karbon, energi, menstabilkan agregat, ya, kemudian juga meningkatkan kepadatan massa, pH-C, dan konduktivitas hidrolik tanah. Kemudian juga dia eh, pada budidaya talas organik menemukan pH, kemudian jumlah P yang tersedia, kemudian kalsium yang dapat dipertukarkan dengan magnesium, besi, mangan, dan zinc itu lebih tinggi dibandingkan yang konvensional. Dilihat dari kualitas biologinya, penggunaan pupuk organik jangka panjang telah terbukti meningkatkan kelimpahan banyak bakteri yang termasuk dalam ordo Burkholderia,les ya. Mungkin ini pemateri pertama lebih paham. Kemudian keanekaragaman spesies tanah dikatakan sebagai faktor penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas tanah. Kemudian ini juga ada penelitian dari Gu et al. Menyatakan bahwa pH tanah dan nitrat dalam tanah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keanekaragaman mikroba. Indikator aktivitas mikroba lainnya, respirasi tanah bergantung pada kualitas soil bahan material di dalam tanah, kemudian kadar air, pH, dan aerasi tanah. Nah, ini hasilnya bahwa terdapat diversity atau keragaman dari mikroba dalam tanah yang dibudidayakan secara organik. Ini di beberapa negara telah dibuktikan bahwa kalau misalnya di Amerika itu bakteri amonia yang mengoksidasi eh, bakteri yang mengoksidasi amonia itu banyak terdapat di sana. Kemudian di Jepang misalnya ada bakteri gram positif, gram negatif itu yang banyak terdapat di dalam
tanahnya. Kemudian di India, kemudian di Jepang itu ditemukan bahwa rhizobia dan cacing yang tadi yang disinggung itu juga terdapat keberagamannya di dalam tanah dengan menerapkan pertanian organik. Nah, nah ini eh, efek on crop quality. Maksudnya ini adalah pengaruh pertanian organik terhadap hasil tanaman. Karena eh, basic saya ilmu pangan, jadi sebenarnya kaitan kaitan yang secara tidak langsung antara eh, produk yang dipanen sama kesehatan gitu ya. Karena ada istilahnya mungkin sudah familiar, kamu adalah apa yang kamu makan gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi produk atau hasil panen, hasil pertanian yang berkualitas bagus, eh, dirimu juga adalah seperti yang kamu makan gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kualitas dari hasil panen yang kita konsumsi gitu ya. Di sini jelaskan bahwa sebenarnya kualitas tanaman itu tergantung pada beberapa faktor seperti genotip, kemudian lokasi, tahun penanaman, teknik budidaya, pengelolaan nutrisi, bagian tanaman yang dianalisis, dan lain-lain. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi ketika kita bilang, oh hasil tanaman ini lebih baik begitu eh, kualitasnya. Memang harus didasarkan pada bukti-bukti yang bisa diyakini gitu ya. Kemudian kualitas tanaman yang lebih baik itu dikatakan didasarkan pada 3 parameter, yaitu peningkatan jumlah senyawa bioaktif, tingkat bahan kimia berbahaya yang lebih rendah, dan tidak adanya kontaminan. Jadi senyawa bioaktif di sini eh, di dalam produk atau hasil tanaman yang kita makan itu sebenarnya kita bukan hanya memakan atau kita tidak hanya mengkonsumsi katakanlah apel gitu. Kita tidak hanya mengkonsumsi buah apel saja gitu. Tapi secara tidak langsung kita memasukkan ke dalam tubuh kita itu senyawa-senyawa bioaktif yang sangat berguna gitu ya, bermanfaat untuk metabolisme. Jadi metabolisme di dalam tubuh, respirasi, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana senyawa-senyawa yang kita masukkan. Jadi tadi dikatakan sehat dan aman gitu. Sehat itu seperti apa sih? Apakah kandungan gizinya masih ada atau sudah berkurang atau bahkan tidak ada? Kemudian apakah selain zat gizi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, itu senyawa bioaktif apa yang kemudian juga dibutuhkan yang tidak banyak kita ketahui dibutuhkan oleh tubuh untuk kita bisa sehat gitu. Ini tingkat berbahaya kaitannya dengan penggunaan residu dan logam berat. Kemudian tidak ini juga kaitannya dengan logam berat. Nah, ada penelitian dilakukan oleh Baranski itu menyebutkan bahwa produk organik mengandung lebih banyak senyawa sehat seperti antioksidan dan polifenol dan memiliki jumlah residu pestisida dan konsentrasi kadmium yang lebih sedikit. Nah, ini beberapa hasil pertanian, hasil penelitian yang membedakan antara apa namanya pertanian organik dan konvensional. Misalnya kita lihat pada produk atau pada tanaman eh, black and red currant, anggur ya, itu lokasinya di Nottingham, Poland. Ini tahunnya 2008. Itu ditemukan senyawa prosyanidin. Ini adalah senyawa bioaktif yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu pada organic farming itu atau misalnya produk organik itu 501,8 miligram per kilogram, sedangkan pada produk konvensional itu lebih rendah yaitu 316,9 miligram per kilogram. Kemudian ada kandungan yang lain yaitu polifenol. Itu juga pada produk organik dia lebih tinggi 1831 miligram per kilogram dibandingkan pada produk yang anggur yang dibudidayakan secara konvensional itu itu hanya 1543 miligram per kilogram. Kemudian ada tomat di India sekitar tahun 2008 sampai 2010 ini penelitiannya menunjukkan bahwa eh, ascorbic acid gitu.
ascorbic acidnya 24,4. Nah, meskipun ini ya, ini yang tadi eh, eh, yang konvensional lebih tinggi sedikit begitu dibandingkan dengan yang organik. Namun pada beta karotennya itu produk tomat organik dia lebih tinggi 0,59 miligram per 100 gram dibandingkan yang konvensional 0,55 miligram. Kemudian ini ada bunga kol juga dia lebih tinggi vitamin C-nya 24 dibandingkan dengan apa namanya konvensional produk ya. Nah, ini juga ini agak bertolak belakang ya. Pada tea itu enzim superoxide dismutasenya lebih lebih rendah sebenarnya, tapi eh, tidak tidak lebih banyak ya. Maksudnya eh, hanya sedikit perbedaan dibandingkan dengan produk konvensional gitu. Kemudian pada kentang flavonoidnya eh, lebih tinggi dibandingkan produk konvensional yaitu 60,39 miligram per 100 gram. Nah, ini juga hasil penelitian yang membandingkan antara eh, hasil panen organik dan konvensional. Pada apel itu dia juga lebih tinggi kandungan polifenolnya, kemudian pada terong, kandungan fenoliknya juga lebih tinggi. Nah, kemudian ketika kita melihat residu pestisida dan logam berat, FAO itu memperkirakan bahwa sekitar 40% dari produksi tanaman global itu hilang setiap tahun karena serangan hama yang bernilai sekitar 220 miliar dolar bagi ekonomi global. Jadi bisa dibayangkan food loss-nya, kehilangan makanannya itu bahkan sudah pada saat eh, tanaman itu ditanam gitu ya, tidak lagi pada saat dipanen gitu. Namun harus dipastikan bahwa penggunaan pestisida itu harus memenuhi batasan maksimum residu level. Di Arab Saudi sebanyak 68,7% sampel yang dianalisis itu mengandung residu pestisida di bawah MRL dan sebanyak 20,9% sampel terdeteksi mengandung residu di atas MRL. Artinya masih ada juga petani-petani yang menggunakan residu di atas ambang batas yang sudah ditentukan. Begitu juga yang di Kanada, dari 133 sampel buah-buahan dan sayuran, 47% sampel itu mengandung pestisida. Nah, ini sedikit saja di Indonesia saya melihat sudah ada rapat teknis tentang batas maksimum residu pestisida ya, tapi eh, saya tidak mengikuti perkembangan ini apakah di Indonesia setelah rapat ini benar-benar diterapkan atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya eh, di penelitian ini ditemukan bahwa hanya 10 dari 161 sampel itu yang bebas pestisida. Kemudian ada sebanyak 132 sampel itu residu pestisida berada di bawah dari maksimum residu level. Dan ada 19 sampel dia melebihi. Nah, residu pestisida yang terdeteksi ini termasuk pada organofosfat, piretroid, organoklorin, neonikotinoid, dan fungisida. Kemudian eh, terhadap manusia itu dilakukan penelitian bagaimana penilaian risiko paparan pestisida melalui asupan jenis buah yang dilakukan di sini. Sehingga ditemukan bahwa indeks bahaya atau hazard index itu untuk sebagian besar jenis buah ditemukan kurang dari 1. Jeruk, anggur, dan delima merupakan jenis buah yang paling banyak dikonsumsi dan ternyata dia terkontaminasi residu pestisida. Nah, ini beberapa eh, pestisida yang digunakan beserta hazard indeksnya ya. Memang hazard index ini dia berbeda-beda setiap eh, senyawa yang digunakan gitu. Hazard index itu menunjukkan indeks resiko tinggi yang menunjukkan resiko toksisitas sistemik pada konsumen tergantung pada jumlah yang dikonsumsinya. Nah, kemudian logam berat alam
Alam et al. 2020 itu melaporkan bahwa kadar kadmium, krom, timbal, dan mangan itu pada produk organik dia lebih rendah dibandingkan produk konvensional. Kenapa harus melihat logam berat ini? Karena logam berat ini apabila terkontaminasi dapat meningkatkan resiko kesehatan pada manusia gitu ya. Pada penelitian ini ditemukan bahwa incremental lifetime cancer risk pada pada kontaminasi air ini apa namanya signifikan menyebabkan kanker jika terpapar pada jangka waktu yang lama begitu. Jadi tadi dikatakan bahwa eh, logam berat berasal dari mana? Dari pestisida mungkin yang digunakan oleh petani dan kemudian yang tidak larut dan terbawa oleh air sampai ke hilirnya begitu ya. Maksudnya kita tidak tahu penggunaan ya air yang kita konsumsi itu juga terpapar dari mana, apakah dari pestisida yang digunakan atau dari mana gitu. Nah, secara eh, tidak langsung pada kesehatan manusia, pertanian organik itu pertanian organik yang tidak menggunakan bahan kimia dan pestisida yang berbahaya, sehingga konsentrasi residu pestisida dalam pertanian organik ini menjadi lebih rendah. Kemudian, kandungan gizi yang tinggi dan tidak adanya bahan beracun ini menunjukkan beberapa efek positif pada produk organik dan kesehatan manusia. Nah, ada hasil penelitian yang menarik, antioksidan Bu level dan, Pepi 5 menit lagi ya Bu Pepi. oh ya baik, antioksidan level dan penghambatan kanker. Nah, ditemukan bahwa pada stroberi itu terdapat kandungan yang bersifat antikarsinogenik, yaitu disebut dengan asam elagik. Eh, Kemudian asam elagik ini dia dapat menghambat pertumbuhan sel kanker hati manusia, sehingga pada penelitian ini dia mencobakan pada sel kanker eh, usus dan sel kanker payudara begitu. Dari tingkat konsentrasinya ditemukan bahwa pada konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 0,5%, eh, ekstrak stroberi yang digunakan itu dapat menghambat pertumbuhan sel kanker kolon. Sedangkan hal yang sama juga terjadi pada sel kanker payudara. Nah, ini perbedaan antara semua ekstrak stroberi, stroberi yang diperoleh dari organik dan maupun konvensional. Ditemukan bahwa pada konsentrasi 0,25 itu pertumbuhan dari sel kanker kolon dia lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan dari sel kanker kolon pada ketika mengkonsumsi ekstrak stroberi yang dari konvensional. Demikian juga hasilnya pada sel kanker payudara, terlihat penurunan yang signifikan. Nah, ini beberapa percobaan terhadap tikus, terhadap hewan coba ya, ditemukan bahwa apa mempengaruhi begitu organik produk terhadap kesehatan. Nah, ini adalah pada petani ya. Jadi ada penelitian juga yang bagaimana ketika petani itu terpapar oleh pestisida begitu. Ternyata beberapa penelitian juga sudah melakukan itu bahwa ada sekitar 246 petani yang tidak secara nyata ter, terpapar oleh pestisida, namun ada juga yang ini apa namanya petaninya sekitar 214 dan yang konvensional dan 222 itu dia em, terkena kardiovaskular disease akibat terpaparnya pestisida yang sering digunakan secara terus-menerus. Begitu juga dengan metabolic disordernya. Nah, dari segi keberagaman mikroba, ditemukan bahwa keberagaman mikroba dalam tanah itu kan bervariasi ya pada produk pertanian organik, sehingga bagaimana status
keberagaman mikrobiota yang ada di dalam usus kita begitu ketika kita mengkonsumsi produk organik. Nah, ditemukan bahwa ketika produk organik ini kita konsumsi yang notabene-nya adalah kandungan polifenolnya lebih tinggi, nah itu akan mendorong peningkatan fermentasi dan diversity atau keberagaman dari mikroba di dalam usus manusia begitu. Sehingga kita kenal eh, bahwa mikroba dalam usus manusia itu sangat bermanfaat untuk pencernaan ya, untuk bisa mengurangi diare, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya yang juga bisa diminimalkan dari eh, menyeragamkan atau memperbanyak apa namanya mikroba di dalam usus begitu. Sedangkan ditemukan ketika kita banyak mengkonsumsi produk-produk konvensional yang tinggi pestisida, kemudian logam berat dan antibiotik itu fermentasi atau good mikrobiotanya atau mikrobio apa ya mikrobiom yang ada di dalam usus itu lebih rendah begitu dibandingkan yang organic food sehingga eh, timbul beberapa macam penyakit gitu. Nah, kesimpulan pertanian organik dan produksi buah berkualitas tinggi meningkatkan kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian, pertanian organik ini berdampak positif pada kualitas hasil tanaman. Kemudian, pertanian organik yang tidak bebas dari kekurangan juga tetap perlu diperhatikan seperti kontaminasi mikroba dan logam berat. Kualitas hasil tanaman merupakan parameter multifaktorial yang harus didekati dengan menerapkan perspektif holistik pada mekanisme fisiologis yang mendasarinya. Kemudian, meskipun masih banyak tantangan ya, eh, kita harus terus-menerus melakukan konvergensi untuk hasil panen dan kualitas pertanian yang secara organik itu dapat terwujud. Terima kasih. Saya Ya, kembalikan ke terima Ibu kasih. moderator. Iya, terima kasih Bu Pepi, menarik sekali ya. Dari kedua materi ini sangat-sangat menarik ya untuk kita yang masyarakat, yang mungkin ada beberapa masyarakat yang awam dengan betapa pentingnya mengkonsumsi pangan-pangan organik, terus betapa pentingnya memperhatikan atau ya memperhatikan makanan-makanan yang kita konsumsi karena apa yang bagaimana kita itu akan dari apa yang kita makan gitu ya. Ada beberapa poin penting yang saya ambil dari pemateri pertama, ternyata banyak peluang ya, begitu ya Pak Jul. Banyak peluang yang bisa digunakan oleh kita, baik kita sebagai akademisi, baik kita sebagai mahasiswa maupun kita mungkin di lingkungan masyarakat bahwa pertanian organik ini masih sangat-sangat besar peluangnya karena dibutuhkan oleh pasar, permintaan pasar cukup tinggi. Kemudian kita hanya butuh dukungan pemerintah dan juga inovasi teknologi yang bisa kita terapkan kepada petani karena dari tanah yang sehat itu akan menghasilkan pertanian yang berkelanjutan. Sedangkan untuk materi kedua ini yang cukup cukup menarik juga data-data yang disampaikan oleh Bu Devi bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi stroberi yang ditanam secara organik itu bisa sebagai anti kanker ya begitu ya Bu Devi ya, itu ada beberapa hasil penelitian bahkan kandungan antioksidan yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman dari hasil pertanian organik itu bisa sangat-sangat berbeda dengan tanaman yang ditanam secara konvensional. Cukup menarik ya dan untuk kesempatan sesi ini saya berikan kesempatan kepada eh, 2 atau 3 orang penanya di room ini bisa raise hand atau bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya persilakan. Baik, Bu. Saya Bu. Ada pertanyaan dari Abdul Aziz. Mangga, ini mahasiswa dari ITP. Pak Jul dan Bu Devi. Silakan Aziz. Baik, Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu bertanya mengenai materi kedua ini. Nah, kita sebagai mahasiswa pertanian tentunya tidak tahu bagaimana kita uh,
apa yang terjadi selanjutnya ketika kita mengonsumsi uh, bahan-bahan pertanian yang belum kita ketahui. Nah, untuk pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita terlanjut banyak mengonsumsi bahan pertanian yang banyak residu pestisida, Bu? Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab dulu, Bu Devi. Silakan. Oh ya, terima kasih. Eh, Kita tidak tahu ya. Kalau mahasiswa ITP kan mungkin ada belajar metabolisme ya. Jadi eh, metabolisme di dalam tubuh, kemudian sudah dapat reaksi antioksidan, reaksi oksidasi maksud saya, reaksi oksidasi, reaksi oksidasi yang yang dibutuhkan dan maupun yang tidak dibutuhkan gitu ya. Karena sebenarnya kita bergerak, bernafas saja itu sudah terjadi reaksi oksidasi. Nah, ketika reaksi oksidasi terjadi, maka akan timbul penumpukan senyawa radikal bebas yang kemudian itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita ya. Eh, Nanti efeknya ada penuaan dini, kemudian ada inflamasi atau peradangan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini kan terdiri dari berbagai macam sel ya. Jantung ada sel-selnya sendiri, paru-paru ada sel-selnya sendiri. Jadi eh, kandungan-kandungan antioksidan polifenol, flavonoid itu mereka sebenarnya secara kita tidak bisa melihat, tetapi banyak penelitian yang menyatakan bahwa terjadi reaksi penghambatan gitu. Jadi reaksi oksidasi yang kemudian menimbulkan penuaan, kemudian sakit, cardiovascular disease, sakit jantung itu sebenarnya disebabkan karena di dalam tubuh kita itu kekurangan senyawa-senyawa yang dibutuhkan tadi seperti antioksidan, antihipertensif. Antihipertensif berarti anti untuk dia tekanan darah tinggi gitu. Jadi kalau kita tidak punya di dalam tubuh kita tidak ada senyawa antihipertensif, berarti kita mungkin bisa saja terjadi hipertensif gitu ya, hipertensi atau inflamasi. Jadi ketika sel-sel kita radang, tidak ada anti radang, anti inflamatori, jadi terjadi radang apa selanjutnya yang terjadi? Jadi selnya rusak, kemudian menyebabkan sel-sel yang lain juga rusak. Akhirnya misalnya kalau itu sel jantung, maka jantung kita akan sakit gitu. Kalau terjadi di paru-paru, berarti jantung paru-paru kita akan sakit. Apabila terjadi di usus tadi, yang ketika kita kurang keberagaman mikroba dalam usus, kan kita tahu mikroba dalam usus itu penting untuk pencernaan. Jadi kalau kita kurang, mungkin diare gitu ya, atau sakit-sakit yang disebabkan oleh pencernaan yang lain. Terima kasih. Oke, itu ya, Ajis ya. Eh, Uh, Nanti akan menyebabkan banyak yang akan terjadi, terutama dalam tubuh kita yang eh, akan terganggu karena terlalu sering terpapar oleh pestisida atau bahan-bahan kimia yang mungkin tidak sengaja terkonsumsi dalam bahan makanan kita sehari-hari. Oke, mungkin penanya kedua saya persilakan siapa yang mau kepada pemateri pertama dan saya ingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk form absensi sudah tersedia di kolom chat, silakan diakses untuk absensinya. Selanjutnya saya persilakan untuk penanya berikutnya kepada siapa pertanyaannya dipersilakan. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ada, Ibu Iya, moderator. silakan Pak Yusuf ya. Silakan Maaf, Pak Yusuf tidak bisa on cam. video. Ya, 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 tidak boleh. bisa video. Silakan Pak. Ini Bapak Yusuf dari Badan Sertifikasi di Pada BSIP ya Pak. standarisasi. Oh, Badan BSIP. Standarisasi. Maaf, maaf. BSIP. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ibu moderator tadi. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh pemateri pertama, Pak Dr. Zul, Pak Haji.
Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan terkait dengan pertanian organik yang mengklaim bahwa memang hidroponik itu bukan pertanian organik, tetapi mungkin dia minim bahan kimia, mungkin begitu Pak ya. Nah, saya bertanya dan mengkonfirmasi apakah sudah ada riset-riset yang dihasilkan, mungkin apakah dari UNG itu sendiri atau mungkin dari rekan-rekan kita periset lainnya terkait dengan bagaimana hidroponik itu sistemnya juga bisa ke arah organik. Jadi treatment apa yang dilakukan sehingga eh, hasil-hasil dari pertanian, hasil-hasil dari eh, organik itu apa eh, juga ada di hidroponik karena permintaan terkait dengan lettuce apa salada itu untuk yang ada misalnya di Gorontalo itu semakin tinggi Pak. Nah itu terkesan bahwa eh, pertanian organik itu ada di situ. Tetapi setelah Bapak sampaikan ternyata itu bukan. Nah kira-kira ada riset-riset yang bisa membuat atau treatment untuk eh, pertanian organik atau perlakuan organik untuk hidroponik sehingga orang itu akan lebih lebih meyakinkan Ya, bahwa hasil dari hidroponik itu ternyata dia organik. Itu pertama, Pak. Kemudian yang kedua, apakah sudah ada riset yang sudah dilakukan terkait dengan residu? Jadi ketika permintaan konsumen akan sayur dari sistem hidroponik ini sepertinya tidak terdeteksi karena semakin tinggi penggunaan nutrisi AB mixnya itu ternyata eh, apakah itu sudah pernah ditemukan semakin tinggi penggunaan AB mixnya itu meskipun ada yang terukur, kira-kira apakah sudah ditemukan residunya atau bagaimana? Mungkin apakah sudah ada riset-riset yang dilakukan oleh pihak kampus? Nah, itu menjadi apa? Informasi yang baik ketika kami memberikan semacam diseminasi ke para pengguna, konsumen, dan lain sebagainya. Itu Bu, Ibu Moderator, terima kasih. oke. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas mungkin Pak Zul untuk pertanyaan dari Pak Yusuf atau perlu Jelas, saya jelas ulangi sekali. kembali? Ya, Ya. Oke, oke. Iya jelas. Pak, silakan di. Oke, baik. Terima kasih. Sambil kita dengar azan ya. Oh iya, iya Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, Pak, siap. alhamdulillah bisa ketemu lagi ini mitra kita ini. Ini banyak mahasiswa yang magang di sana ya. Pak Yusuf, jadi Siap, Pak. mengenai hidroponik ya, itu kan menggunakan AB mix. Jadi sampai hari ini eh, kita sangat meyakini karena memang sumber daripada pupuk yang digunakan itu adalah pupuk kimia murni, apalagi dia sudah dalam bentuk cair ya, yang konsentrasinya sangat tinggi dan dijaga. Bahkan eh, itu kalau pakai AB mix itu dia harus diberi eh, atap apa itu plastik apa namanya itu ya, anti UV, itu plastik UV ya, supaya tidak bercampur dengan air hujan karena nanti kelarutannya akan berbeda, sehingga memang konsentrasinya itu sangat tinggi dan itu memang sumbernya dari pupuk kimia ya, dan selama ini digunakan oleh teman-teman pengusaha. Bahkan saya sudah beberapa kali itu berdiskusi dengan mereka. Nah, mereka membantah itu. Nah, sebetulnya kalau secara apa ya, hidroponik itu sampai hari ini kalau di kita belum, tapi ada di penelitian yang sudah dicobakan di Semarang, Universitas apa itu Semarang ya. Nah, di sana itu
ada seorang profesor yang sudah menemukan pupuk organik cair, ya, pupuk organik cair yang digunakan di semacam sama dengan hidroponik gitu ya. Tetapi dia keuntungannya pertama, dia bahkan tidak pakai atap. Jadi dia cobakan di apa, di halaman rumah, di pekarangan, dan sekarang ini masih sementara proses izin ya, izin edar karena itu tidak mungkin. Dan dia menamakan itu kalau ada AB mix, dia bilang yang untuk saya ini saya namakan C mix ya, mungkin karbonnya C mix jadi organik mix. Nah, bahkan dia bilang kalau ini terkena air hujan malah bagus ya, nitrogennya makin tinggi. Nah, kalau kita belum belum karena itu ada formulasi khusus. Karena biasanya organik itu ada formulasi khusus. Nah, yang bisa kita lakukan solusinya, kita bisa tetap menggunakan paralon itu, ya. Ya, ini saya sudah pernah diskusikan juga dengan teman-teman yang ada balai penyuluh yang di Tapa itu, Pulau Talangi itu. Iya Saya Pak, sudah Selangor ada. Timur, ada kan? PP Ya, Selangor Timur. ya, Selangor Timur. yang Bulang Timur ya, yang sebelah kanan itu masuk lorong itu. Nah, di situ mereka tetap menggunakan bahan organik padat. Nah, kemudian tetap ditaruh di pipa itu, ya, di paralon itu, lalu ditanami sayur. Nah, seperti itu kira-kira solusinya. Jadi tidak. Nah, nanti bahan organik padat itu diformulasi juga dengan pupuk organik cair. Jadi ada organik padat yang dari fermentasi kotoran hewan atau serbuk kayu atau apa dulu arang sekam, nah, itu bahannya. Kemudian ada pupuk organik cair yang disemprotkan. Nah, itu lebih nyaman ya, lebih enak. Nah, kemudian mengenai residu, jadi gini Pak, sudah pernah masuk ini dari apa? Dari pengusaha kita, dari pelaku usaha hidroponik itu, ya. Dan saya sudah jelas-jelas nyatakan, untuk apa ini kita mau analisis, ya. Ini kan memang sudah nyata-nyata bahwa dia itu dari pupuk kimia, ya. Dan waktu itu kebetulan Halo, yang memasukkan permohonan itu saudara saya juga. Nanti sudah terakhir lah, saya saudara ini yang bekas saya masuk kamar ya, baru saya tolak. Jadi memang karena itu sudah nyata, ya, nyata dari apa bahan kimia kita tidak. Sedangkan cuma residu saja itu berbahaya. Tadi saya sudah diungkapkan tadi oleh Ibu Devi, ya. Apalagi dia sudah nyata-nyata menyerap eh, namanya bahan kimia. Ya, jadi bukan lagi residu kontaminasi, tapi ini sudah full ya. Full, kan ada yang di Kabila itu dia mau kembangkan itu saya bilang, tunggu, ente ini mau kasih racun ke orang. Nah ini jadi tapi ini agak anu ya, agak sulit untuk sampaikan ke pelaku usaha karena memang banyak yang sudah bergerak di bidang itu sehingga kita perlu sosialisasi secara perlahan-lahan ya. Tidak dipungkiri juga bahwa ada juga teman-teman yang dari pertanian yang membuka usaha itu ya. Nah, setelah saya sampaikan, nah, saya bilang ini kimia, coba ente lihat ini kimia ini. Nah, ente sama dengan itu apa dulu sama dengan kita itu minum racun ya, pupuk minum pupuk mundur Pak Haji, mundur ya, ya. mundur ya. Mundur. Ya, so itu. Jadi itu apa Pak? Nah, nanti kita lihat lagi. Banyak yang tadi sudah disampaikan Ibu Devi ya, yang perbandingan itu efek daripada apa namanya logam-logam berat ya ada di yang jelas itu Pak sangat beracun. Saya kira itu Iya. jawaban saya dan mohon maaf kalau Pak Yusuf mengembangkan itu, boleh maaf Pak Yusuf.
Harus menyampaikan inilah tugas kita sebagai akademisi ya, menyampaikan Ya, Pak Haji. sesuatu Mudah-mudahan ya. mudah-mudahan konsumen tidak begitu dengar ini Pak Haji, karena ketika misalnya konsumen kan sekarang ini kan orang makan salad, mau di mana-mana kan lagi tren kan lettuce Pak. Jadi Ya, ketika misalnya, saya ini mau makan yang ada residu. Nah ini bukan hanya kita-kita saja yang dengar mungkin ya. ya, artinya itu pelan-pelan kita karena modal usaha apa namanya itu hidroponik besar ya, besar itu modal usahanya. Ini harus hati-hati kita juga menyampaikan, tapi katakanlah yang benar ya, walaupun Walaupun sedikit, sedikit walaupun Ya, demi. ya, menyakitkan ya Pak. ya. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zul. Demikian mungkin Pak Yusuf ada lagi yang mau dikomplain atau Ya, mau Bu. Terima dikonfirmasi sudah kasih. ya cukup. Terima kasih Pak Yusuf. Eh, karena mengingat waktu ya mungkin teman-teman karena ini sudah zuhur, masih ada kira-kira satu penanya lagi. Bisakah? Masih bisa Bu Ketua? Satu penanya lagi? Atau kita close? Di close saja semua sholat lohor saja. Oh iya, oke. Eh, Dengan demikian, hari ini, materi hari ini atau tema hari ini cukup menarik ya. Sebenarnya kalau kita mau ada waktu yang lebih banyak lagi, banyak sekali yang bisa didiskusikan dari materi ini, sangat-sangat menarik. Terutama itu ke arah-arah kesehatan konsumen ya. Itu sangat-sangat berbahaya dan eh, sangat-sangat besar kalau resikonya jika kita mengabaikan ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu webinar hari ini dan kita akan saya ingin Bu Ketua boleh di-share dulu ucapan terima kasih dari PATPI untuk kedua pemateri ini dalam bentuk sertifikat elektronik sertifikat itu kami persembahkan kepada kedua pemateri ini. Terima kasih atas kesediaannya memberikan materi pada PATPI hari ini kepada Pak Dr. Insinyur Zulzalim Lahude dan juga kepada Bu Devi Siskwalina yang telah bersedia mengisi materi webinar series keempat dari PATPI ini. Dan saya selaku moderator memohon maaf jika ada kehilafan selama kita melaksanakan webinar pada hari ini. Dan dengan ucapan Alhamdulillah, mari sama-sama kita tutup webinar pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ketua di-share sertifikat online-nya, sertifikat elektroniknya Bu Devi sama Pak Zulzain. Mungkin ditampilkan di Zoom boleh Bu Ketua. Nah ini untuk sertifikatnya Bu Devi nanti kami kirimkan Terima kasih. melalui ya. Terima kasih Bu Devi dan juga kepada Bapak Dr. Insinyur Zulzaini Lahude. Elektronik sertifikatnya sudah akan kami kirimkan kepada beliau dalam bentuk PDF. Bisa di-share Bu Ketua? Nah ini dia. Ini sertifikatnya ya Pak Zul. Terima kasih banyak atas Yo, kesediaannya ya Pak Haji ya. alhamdulillah. Makasih. Semoga Makasih kita sama-sama. masih bisa Sukses selalu. ya, sehat selalu Pak. Terima kasih. Amin. Dengan demikian webinar pada hari ini kita tutup. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia bergabung bersama kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokumentasi Bu Oh, Lisna. mau foto dulu, jangan dulu keluar kok. Mau foto dulu semua ya. Menyalakan kamera. Kasih menyala semua kameranya boleh. Kita mau ambil foto semuanya. Ya. Oke, teman-teman Andi. senyum semuanya ya. Aduh, ada Ibu Oh, Rida. ada Halo, Bunda. terang Kadis, Ibu Iya, Kadis. ada. Iya, terima kasih ya Bu Kadis. Silakan Bu Ketua, siapa yang Mbak foto? Bu Ketua ya. Ih, Saya Bu Lisna aja. Jo. Boleh. Oke. ada Oke. pangeran Ol sini, ada sang pangeran. Di Iya, mana? ada di Eyang Subur. Subur. Ada Pak Zai.
Oke, senyum ya. Iya, Saya hitung ya. sì. Bagus. 1, 2, 3. Oke. Kemudian ke slide berikutnya sebentar. Pak Yusuf boleh mau kasih hidup dulu itu kamera Pak Yusuf mau foto akan. Yusuf langsung pergi di masjid. Tidak Mana? tidak kompatibel saya punya kamera ini lagi tidak Iya. kompatibel. Iya, susah Iya. sekali. Oh, tunggu dulu. Ibu Ketua. Tunggu. Oke. Ya. Mana lagi? Satu kali lagi ya. Belum semua muncul ini kenapa ya? Multi speaker. Apa yang mau klik ini? Galeri. Oke. Satu kali lagi ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Jangguli Pak Iskandar Ada Uti. Pak Sarudin juga. Mantap. Terima kasih Pak Sarudin sudah bergabung. Jangan lupa isi Terima absen kasih. di Jangan sertifikat. lupa isi absen ya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa isi absennya ya. Mana Baik. absennya? Absen mana? Ada absennya di Bagus. chat Pak, di kolom chat. Absensinya di kolom chat. Luar biasa. Cantik dan ganteng-ganteng. Oke, Terima terima kasih Bu kasih. Materi. Oke, terima kasih Daulah semuanya. kita akan ketemu di webinar series kelima bulan Webinar series Desember berikutnya ya, Ya, yang dengan- kelima bulan Desember ya Bapak Ibu. dengan Insya tema Allah. mengenai edible film. Nah, Kami sama bulan Ilmu Desember baru ini, Bu materinya Bu Ketua. tentang Ketua. edible film. Ilmu Baik. baru ini. Ya, Ilmu baru. Bu Ya, Ketua, ya, mohon maaf Bu Ketua, ada usul kalau boleh saya. supaya kita orang ini istilahnya jangan cuma di dunia akademik, karena ke depan ini Kementerian Riset ini lebih mengutamakan akademisi itu dia bisa berkiprah dengan masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau dimungkinkan webinar ini supaya lebih ramai, kita bisa mengundang juga misalnya ada partisipan dari petani, ya,